Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nurhanisa Salwa, NIM 2410163. Saya dari Prodi Sains Komunikasi kelas sore Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Juanda. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pengantar Sosiologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Agustina M. Purnomo SP MSI. Nah, di sini saya akan memaparkan materi jurnal dari tokoh Max Weber yang bertema dan studi kasus mengenai Social Communication Relation of Maduris People in Max Weber Rationality Perspective. Nah, mari kita bahas mengenai relasi komunikasi sosial masyarakat Madura dalam perspektif rasionalitas Max Weber. Nah, perlu kita ketahui di masyarakat Madura itu ada yang namanya ketaatan sebagai identitas yang etnis, yaitu ada ungkapan bupa, babu, guru, dan rato, yang dimana itu mencerminkan struktur ketaatan dalam masyarakat Madura. Apa sih bupa itu? Nah, bupa itu bisa berarti bapak atau merujuk pada peran ayah atau kepala keluarga, yang dimana dalam masyarakat Madura posisi ayah atau kepala keluarga adalah pusat otoritas dalam rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengarahkan anggota keluarganya. Ketaatan terhadap bupa atau bapak ini seringkali dianggap sebagai kewajiban pertama bagi masyarakat Madura. Nah, mencerminkan pentingnya pengaruh orang tua dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai pada anak-anaknya. Kemudian yang kedua ada istilahnya babu atau bisa dikatakan ibu. Nah, ibu tuh mengacu pada wanita kepala rumah tangga, yang dimana meskipun kedudukan ibu dalam rumah tangga itu bisa dipandang lebih lembut dibandingkan ayah. Nah, peran ibu dalam masyarakat Madura juga sangat vital. Ibu merupakan penjaga nilai-nilai tradisional, pengasuh, dan pendidik pertama bagi anak-anaknya. Kemudian ketaatan kepada seorang ibu seringkali lebih terkait dengan emosi, kasih sayang, dan pengajaran moral yang mendalam. Yang ketiga yaitu guru. Nah, guru itu ya berarti guru gitu ya, yang dimana konteks ini hanya terbatas pada pendidikan formal, tapi juga mencakup figur-figur yang mengajarkan nilai-nilai agama dan budaya. Dalam masyarakat Madura, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan pemahaman hidup seseorang. Nah, ketaatan terhadap guru merupakan penghormatan terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan, dan ajaran-ajaran moral yang mereka berikan. Nah, guru pun dianggap sebagai sumber pengetahuan dan bimbingan yang tidak boleh diabaikan oleh masyarakat Madura. Nah, kemudian ada yang keempat yaitu rato, yang bisa disebut merujuk pada raja atau pemimpin yang memegang kekuasaan dalam struktur sosial dan politik masyarakat Madura. Nah, dalam konteks sejarah Madura, baik itu dalam konteks sejarah kerajaan Madura, dalam pengertian pemimpin masyarakat sekarang, ketaatan kepada ratu atau raja itu yaitu sebuah bentuk penghormatan terhadap otoritas dan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Madura. Nah, dalam teks ini, ratu bisa merujuk pada figur otoritas yang diakui dalam berbagai tingkatan, baik itu politik maupun sosial. Nah, itu ada 4 ketaatan yang memang harus ditaati oleh masyarakat Madura. Kemudian ada ketaatan itu sebagai identitas etnis. Nah, ketaatan ini yaitu sebuah lapisan otoritas mencerminkan nilai dasar masyarakat Madura, yang dimana sangat menekankan pada sistem hierarki dan peran masing-masing individu dalam menjaga keharmonisan sosial. Nah, ketaatan kepada keluarga, guru, pemimpin bukan hanya sekedar kewajiban sosial, tapi juga bagian dari identitas etnis yang mendefinisikan bagaimana individu berinteraksi dengan masyarakat dan dengan norma-norma yang ada di masyarakat Madura. Dalam masyarakat Madura juga, ketaatan itu tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban,
tetapi juga itu menjadi sebuah simbol dan identitas budaya yang sangat kuat. Nah, ketaatan kepada orang tua, guru, pemimpin menciptakan rasa saling menghormati, menghargai tradisi, dan menjaga kelangsungan nilai-nilai yang telah ada selama berabad-abad. Nah, melalui struktur dan figur ini, setiap individu mendapatkan arahan dan makna hidupnya dalam konteks masyarakat yang lebih besar. Kemudian dalam artikel ini pun dituliskan ada pola komunikasi, yaitu hubungan antar patron dan klien atau eksploitatif dan mutualistik, yang merupakan sebuah konsep yang menggambarkan dinamika interaksi antara dua belah pihak, yang dimana hubungannya saling ketergantungan, yaitu antara patron, pemimpin atau penguasa, dan adapun klien, individu atau kelompok yang bergantung pada patron tersebut. Nah, pada hubungan ini sangat bersifat eksploitatif, yaitu merugikan salah satu pihak, namun juga mutualistik, menguntungkan kedua belah pihak dalam beberapa aspek. Nah, kunci untuk memahami hubungan ini yaitu dengan adanya pengakuan terhadap ketegangan antara kebutuhan dan dukungan, antara kebutuhan akan dukungan dari klien dan kewajiban patron untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Nah, kemudian ada juga rasionalitas dan irasionalitas. Nah, makna ini yaitu ketaatan yang menunjukkan tindakan tidak selalu rasional menurut perspektif Weber. Nah, Max Weber pun yaitu salah satu tokoh dalam sosiologi memberikan kontribusi besar dalam memahami konsep rasionalitas dan irasionalitas terhadap masyarakat. Nah, rasionalitas itu menurut Weber mengacu pada tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang logis dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Weber pun, irasionalitas itu mengacu pada tindakan yang tidak didasarkan pada perhitungan rasional atau efisiensi. Nah, tetapi lebih ke emosi, tradisi, kemudian kekuatan eksternal yang memengaruhi keputusan seseorang. Perspektif dari Max Weber, tindakan ketaatan tidak selalu rasional dalam arti efisiensi atau instrumental. Nah, yang dimana ketaatan bisa terjadi karena nilai-nilai tradisional, karisma pemimpin, atau karena norma sosial. Nah, yang diikuti tanpa pertimbangan rasional. Dalam banyak kasus, ketaatan ini menjadi irasional bersifatnya. Nah, karena itu berdasarkan emosi, kebiasaan, atau tekanan sosial. Nah, oleh karena itu pemahaman tentang ketaatan perlu melibatkan lebih dari sekadar analisis rasional. Kemudian ada makna ketaatan, berakar dalam tradisi dan norma sosial yang diwarisinya. Nah, dalam masyarakat Madura juga ketaatan itu bukan berarti pada 4 figur tadi. Nah, ketaatan pun bisa berubah sebagai warisan tradisi, kemudian norma sosial sebagai landasan ketaatan juga. Misalnya norma mengenai bagaimana cara berbicara yang sopan kepada orang tua yang lebih tua, atau norma kewajiban beribadah bagi individu dalam agama tertentu. Nah, kemudian ada ketaatan pun dalam konteks agama dan kepercayaan. Ada juga dalam keluarga dan masyarakat, kemudian ada ketaatan sebagai identitas sosial. Nah, jadi pada masyarakat Madura itu ketaatan merupakan salah satu konsep hidup yang mereka percayai atau yang mereka lakukan semasa hidupnya. Kemudian ada juga implikasi sosial, yaitu kepatuhan berlanjut di ruang publik, diwarisi dari masa kerajaan. Itu konsep ketaatan. Nah, konsep ketaatannya yaitu berupa hierarki, yaitu tercermin dalam hubungan keluarga dan pemimpin. Seperti yang tadi dijelaskan, ada bupa, babu, kemudian ada guru dan ada tato. Nah, di sini contohnya yaitu hubungan hierarki dalam ketaatan, yaitu masyarakat Madura di Indonesia. Dalam budaya Madura, keempat posisi tersebut yaitu merupakan level otoritas yang harus dihormati dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian ada 3 hal yang memang harus kita pahami untuk lebih mengetahui budaya masyarakat Madura. Yang pertama ada dominasi dan legitimasi, yaitu hubungan komunikasi patron dengan klien mengukuhkan kekuasaan, yang dimana legitimasi ini merujuk pada pengakuan atas kekuasaan dan otoritas yang dimiliki oleh patron dalam hubungan patron dan klien. Salah satu cara utama dalam menghubungkan patron dan klien yaitu melalui komunikasi. Nah, kemudian yang kedua ada pendekatan kualitatif. Nah, menggunakan metode fenomenologis untuk memahami makna ketaatan masyarakat Madura, yaitu dengan cara pendekatan kualitatif yang dimana kita yang dimana dapat memberikan wawasan tentang pengalaman pribadi, nilai budaya dan norma sosial yang membentuk cara orang Madura memandang dan mempraktikkan ketaatan dalam kehidupan mereka. Kemudian yang terakhir ada pengumpulan data, yang dimana bisa wawancara secara terbuka, refleksi diri, dan menelaah dokumen. Pada artikel jurnal ini pun membahas bahwa pada budaya masyarakat Madura itu ada 3 ketentuan. Yang pertama, ketaatan hierarki, yang dimana tradisi upah, babu, hulu, dan rato mempengaruhi perilaku sosial. Kemudian yang kedua ada peran gender, yang dimana sistem patriarki mempengaruhi kedudukan wanita dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu ketaatan terhadap ulama. Nah, kiai atau ulama dianggap sebagai pemimpin moral dan duniawi. 3 elemen tersebut merupakan bagian yang tidak akan bisa terpisah dari struktur sosial masyarakat Madura. Kesimpulan. Nah, di sini ada kesimpulan yang pertama yaitu rasionalitas dalam tindakan, yang dimana tidak semua tindakan masyarakat Madura sesuai dengan rasionalitas Weber. Kemudian ada signifikansi penelitian, menyoroti kompleksitas hubungan patron dan klien dan ketaatan budaya dalam masyarakat Madura. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.